Pernah kebayang tidak, sebuah mobil mewah ditabrak gerobak sampah milik seorang pemulung? Yang lebih mengejutkan, sang pemilik mobil bukan marah atau emosi. Justru dari kejadian tak terduga ini lahir sebuah kisah yang bikin banyak orang terharu. Seorang wanita bule dengan hati yang luar biasa, malah jatuh cinta pada pria sederhana yang menabrak mobilnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kamu tekan tombol like, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Siang itu, jalanan kota besar di Indonesia tampak sibuk seperti biasa. Deru kendaraan bersahut-sahutan, sementara matahari memantulkan kilauannya di permukaan gedung-gedung tinggi. Sebuah mobil mewah berwarna hitam perlahan menepi dan berhenti rapi di pinggir jalan. Dari balik kemudi, seorang wanita bule turun dengan langkah anggun. Wanita itu bernama Bella, usianya 30 tahun. Rambut pirangnya panjang, lurus, tergerai rapi menyentuh bahu. Wajahnya cantik dengan riasan tipis yang justru menonjolkan kesan elegan. Ia mengenakan gaun sederhana namun berkelas, sepatu hak rendah, dan jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Bella menutup pintu mobilnya pelan, lalu menatap sekeliling sambil menghela napas panjang. Akhirnya selesai juga, gumamnya pelan. Ia baru saja keluar dari gedung kantornya, tempat ia menjalankan salah satu perusahaan miliknya di Indonesia. Meski sukses dan dihormati, wajah Bella menyimpan kelelahan yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Bella mengeluarkan ponsel dari tasnya, membaca sebuah pesan singkat, alisnya sedikit berkerut. "Pertemuan malam ini lagi," katanya lirih dengan nada kesal. Ia mematikan layar ponsel, lalu menyandarkan punggungnya sebentar ke pintu mobil. Angin siang meniup rambut pirangnya, membuatnya terlihat semakin menonjol di tengah hiruk-pikuk jalanan. "Kenapa semua harus diatur?" ucapnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bella sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa meter di belakang mobilnya, sebuah kejadian kecil sedang bergerak mendekat, perlahan namun pasti, dan akan mengubah hidupnya dengan cara yang sama sekali tidak ia duga. Tak jauh dari tempat Bella memarkir mobilnya, seorang pria tampak mendorong sebuah gerobak sampah dengan langkah tertatih. Pria itu bernama Agus, usia 28 tahun, rambut hitamnya panjang sebahu, kusut dan jarang tersisir. Wajahnya dipenuhi noda debu dan keringat yang mengering di pelipisnya. Ia mengenakan kaos abu-abu yang sudah usang, warnanya hampir pudar, serta celana pendek krem yang penuh bercak kotoran debu. Gerobak yang ia dorong terlihat berat. Beberapa karung sampah menggantung di sisi kanan dan kiri, membuat keseimbangannya tidak stabil. Agus menunduk, fokus pada jalannya, sambil sesekali mengusap keringat dengan punggung tangan. "Sedikit lagi," gumamnya pelan, berusaha menyemangati diri sendiri. Saat melintasi jalan yang sedikit menurun, roda gerobak tiba-tiba tersangkut lubang kecil di aspal. Agus terkejut. "Waduh," ucapnya refleks sambil berusaha menahan laju gerobak. Namun tenaganya kalah oleh berat beban, gerobak itu meluncur ke depan, tak terkendali. Dalam hitungan detik, terdengar bunyi pelan namun jelas saat bagian depan gerobak menyentuh bumper belakang mobil mewah milik Bella. Krak! Agus membelalak, tubuhnya langsung kaku. Ia menatap mobil hitam mengilap itu dengan wajah pucat. Di bumper belakang terlihat lecet kecil, namun sangat jelas di permukaan mobil semahal itu. "Ya ampun," bisiknya dengan suara gemetar. Tangannya bergetar saat ia memegang gagang gerobak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu betul, satu goresan kecil saja pada mobil seperti itu bisa berarti masalah besar baginya. Agus menelan ludah, napasnya terasa berat. "Gimana ini?" katanya lirih penuh kepanikan, tanpa tahu bahwa pemilik mobil itu sudah berada tak jauh darinya dan akan segera menyadari apa yang baru saja terjadi. Suara benturan kecil itu terdengar cukup jelas di telinga Bella. Tubuhnya langsung menegang, ia menoleh cepat ke arah belakang mobilnya, matanya menyipit saat melihat sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah cepat, Bella berjalan mengitari mobil dan berhenti tepat di belakang bumper. Alisnya langsung berkerut dalam, lecet kecil itu tampak jelas di cat hitam mengilap mobilnya. Bella menghela napas tajam, dadanya naik turun menahan emosi. "Serius?" ucapnya dengan nada tinggi. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan ekspresi kesal. Tanpa ragu, Bella melangkah mendekati sumber masalah. Sepasang sepatu haknya berbunyi tegas di atas aspal, menunjukkan amarah yang tertahan.
Begitu melihat gerobak sampah dan pria yang berdiri kaku di belakangnya, wajah Bella semakin mengeras. "Kenapa kamu tidak lihat-lihat kalau mendorong gerobak?" katanya dengan suara tegas. Nada suaranya tajam, matanya menatap lurus ke arah Agus. Bella menyilangkan tangan di dada, sikap tubuhnya jelas menunjukkan ketidaksabaran. "Ini mobil saya baru parkir, dan sekarang jadi lecet," lanjutnya sambil menunjuk bumper belakang. Bella menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya namun gagal sepenuhnya. Dalam pikirannya, mobil itu bukan hanya kendaraan, tapi simbol kerja keras dan tanggung jawab besar yang ia pikul. "Kalau sampai rusaknya parah, kamu tahu berapa biayanya?" ucapnya lagi dengan nada menekan. Ia benar-benar berniat memarahi pria itu. Semua kekesalan, kelelahan, dan tekanan yang sejak tadi ia rasakan seolah menumpuk dan siap diluapkan. Bella menatap Agus tanpa berkedip, menunggu jawaban, tanpa menyadari bahwa kemarahannya perlahan akan berubah arah begitu ia benar-benar melihat siapa pria di hadapannya. Bella melangkah satu langkah lebih dekat, bersiap melontarkan kata-kata yang lebih keras, namun saat jarak mereka semakin dekat, langkahnya tiba-tiba melambat. Tatapannya kini benar-benar tertuju pada wajah pria di hadapannya. Agus berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Wajahnya tampak sangat lelah, garis-garis keletihan jelas terlihat di sekitar matanya, debu menempel di pipi dan dahinya, bercampur dengan keringat yang belum sempat kering. Meski penampilannya lusuh, sorot matanya terlihat jujur dan penuh rasa takut, bukan sikap menantang atau ceroboh seperti yang Bella bayangkan. Tolong, Bu, saya tidak sengaja," ucap Agus dengan suara lirih dan bergetar. Kata-kata itu sederhana, namun entah kenapa menusuk hati Bella. Amarah yang tadi memenuhi dadanya perlahan surut. Bella terdiam beberapa detik, menatap Agus tanpa berkata apa-apa. Tangannya yang semula menyilang di dada kini perlahan turun. Bahunya sedikit mengendur. Bella menghela napas panjang, kali ini bukan karena kesal, melainkan karena perasaannya berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia melihat tangan Agus yang kasar dan penuh bekas luka kecil, mencengkeram gagang gerobak seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya. Bella menelan ludah. Dia kelihatan capek sekali, batinnya. Nada suaranya melembut tanpa ia sadari. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Agus mengangkat wajahnya sedikit, terlihat terkejut mendengar perubahan nada Bella. Saya baik-baik saja," jawabnya ragu. Bella kembali melirik lecet di mobilnya, lalu menatap Agus lagi. Amarah yang tadi siap meledak kini benar-benar menghilang, tergantikan oleh rasa iba dan empati. Ia sadar, memarahi pria ini tidak akan membuat apapun menjadi lebih baik. Dan tanpa ia duga, pertemuan singkat ini justru akan membawa mereka pada sebuah keputusan yang sangat tidak masuk akal. Bella masih berdiri di depan Agus, namun pikirannya perlahan melayang jauh dari jalanan itu. Tatapannya kosong sesaat, seolah ada beban berat yang kembali muncul di benaknya. Amarah yang sempat padam kini tergantikan oleh kegelisahan yang sudah lama ia pendam. Bayangan wajah kedua orang tuanya tiba-tiba muncul di pikirannya. Nada suara mereka yang tegas, penuh tuntutan, kembali terngiang. "Bella, usia kamu sudah 30 tahun. Kamu harus mulai memikirkan masa depan," kata ibunya dalam ingatan. Lalu wajah seorang pria muncul, calon tunangan pilihan keluarga. Penampilannya rapi, latar belakangnya sempurna, namun dingin dan tanpa kehangatan. Setiap kali bertemu pria itu, Bella selalu merasa sesak, seolah hidupnya sedang ditentukan tanpa ia punya hak memilih. "Nanti malam kamu harus datang ke makan malam keluarga," suara ayahnya terngiang jelas. "Kami ingin semuanya segera jelas." Bella mengepalkan tangannya perlahan, napasnya terasa lebih berat. "Aku tidak mencintainya," gumamnya hampir tak terdengar. Ia kembali menatap ponsel di tangannya, pesan yang baru saja ia baca sebelumnya kini terasa semakin menekan. Pertemuan itu akan berlangsung malam ini, di restoran mewah, lengkap dengan kedua orang tuanya dan keluarga calon tunangannya. Bella mengangkat wajahnya, pandangannya kembali tertuju pada Agus yang masih berdiri canggung di depannya. Entah mengapa, keberadaan pria sederhana ini membuat pikirannya berputar cepat. Di tengah kekacauan batinnya, sebuah ide nekat perlahan mulai terbentuk. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya menyipit seolah sedang menimbang sesuatu yang besar. "Mungkin, ini jalannya," bisiknya dalam hati.
Bella tidak menyadari bahwa ingatan tentang perjodohan yang ia benci itulah yang akan mendorongnya mengambil keputusan paling gila dalam hidupnya, dan semuanya bermula dari seorang pria pemulung bernama Agus. Bella melirik jam tangan di pergelangan tangannya. Jarumnya menunjukkan waktu yang terus berjalan tanpa ampun. Malam itu semakin dekat. Jantungnya berdegup lebih cepat, seolah mengingatkannya bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Ia kembali menatap Agus yang berdiri canggung di hadapannya, masih menunduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Bella menghela napas panjang, lalu memalingkan pandangan ke arah jalan, mencoba menyusun pikirannya yang kacau. Kalau aku datang sendirian lagi, mereka pasti memaksaku, batinnya gelisah. Bayangan makan malam itu kembali muncul. Tatapan penuh harap orang tuanya, senyum percaya diri calon tunangannya, dan dirinya yang hanya duduk terdiam tanpa suara. Bella menggigit bibir bawahnya pelan, tangannya mengepal lalu mengendur lagi. Waktu yang sempit membuat pikirannya berlari semakin liar. Ia butuh solusi cepat, apapun itu, meski terdengar tidak masuk akal. Tiba-tiba, pandangannya kembali jatuh pada Agus. Pria itu berdiri tepat di depannya, nyata, hadir. Hari ini juga, sekarang juga, gumam Bella hampir tanpa suara. Matanya sedikit membesar, seolah baru menemukan jawaban atas kegelisahannya sendiri. Kalau aku tidak punya pacar, mereka mengatur hidupku. Tapi kalau aku datang dengan seseorang, Bella menelan ludah. Ide itu terdengar gila, sangat gila. Namun semakin ia memikirkannya, semakin terasa masuk akal dalam keadaan terdesaknya. Tidak ada waktu mencari orang lain, tidak ada waktu menyusun rencana rumit. Ia kembali melirik jam tangannya. Tidak ada pilihan lain, bisiknya tegas. Bella menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mendekati Agus dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi marah, bukan juga iba, melainkan penuh tekad. Di kepalanya, sebuah rencana nekat sudah terbentuk. Dan tanpa ia sadari, hidup mereka berdua akan segera berubah hanya karena keputusan spontan itu. Bella berdiri tepat di depan Agus, udara di antara mereka terasa canggung. Agus masih menunduk, menunggu kemarahan lanjutan atau tuntutan ganti rugi, namun yang terjadi justru sebaliknya. Bella menghela napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang lebih tenang. "Dengarkan saya baik-baik," katanya pelan namun tegas. Agus mengangkat wajahnya perlahan, matanya membelalak sedikit, bingung dengan perubahan sikap wanita di depannya. "Iya, Bu," jawabnya ragu. Bella menatapnya beberapa detik, seolah memastikan dirinya tidak salah bicara. "Saya punya permintaan yang mungkin terdengar aneh," ucapnya hati-hati. Agus mengerutkan dahi, tangannya mencengkeram gagang gerobak lebih erat. "Permintaan apa?" tanyanya pelan. Bella menarik napas, lalu mengucapkan kata-kata yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. "Temani saya malam ini, berpura-puralah menjadi pacar saya, hanya 1 malam." Agus terpaku, mulutnya sedikit terbuka, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Pacar," katanya spontan. Bella mengangguk kecil. "Ya, kita hanya berpura-pura, tidak lebih," jelasnya cepat. Ia lalu menambahkan dengan nada serius. "Saya akan membayar kamu dengan jumlah yang besar, lebih dari cukup untuk kebutuhan kamu." Agus menggeleng pelan, wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketakutan. "Saya ini cuma pemulung, Bu, saya tidak pantas," katanya jujur. Bella menatapnya lurus. "Ini bukan soal pantas atau tidak. Saya butuh bantuanmu, dan kamu tidak akan dirugikan," ucapnya mantap. Hening sejenak, Agus menelan ludah, pikirannya benar-benar kacau. Tawaran itu terdengar mustahil, tidak masuk akal, dan terlalu besar untuk pria seperti dirinya. Sementara Bella berdiri di depannya dengan ekspresi serius, menunggu jawaban yang akan menentukan arah hidup mereka berdua. Agus menatap Bella dengan mata yang berbinar-binar antara ketakutan dan kebingungan. Ia menggeleng pelan, menahan napasnya yang mulai cepat. "Maaf, Bu, saya tidak bisa," katanya akhirnya, suaranya lirih namun tegas. Bella menatapnya dengan cermat, menunggu alasan yang lebih jelas. Agus mengusap wajahnya yang kotor dengan lengan bajunya yang lusuh. Debu dan keringat menempel di kulitnya, membuatnya tampak sangat berbeda dari lingkungan mewah yang akan ia masuki. Saya bukan orang seperti ini. Saya hanya pemulung, hidup saya sederhana. Saya tidak bisa berada di antara orang-orang kaya seperti itu," ucapnya sambil menunduk, menatap tanah. Matanya menunjukkan ketidakpercayaan diri yang mendalam.
Ia merasa takut dihina atau dianggap rendah, bahkan membayangkan duduk di restoran mewah, berpakaian rapi di samping seorang wanita cantik seperti Bella, membuat dadanya sesak. "Saya tidak pantas, Bu, saya tidak bisa melakukan ini," tambahnya, suaranya bergetar sedikit. Bella diam sejenak, memperhatikan Agus dengan seksama. Ia melihat ketulusan dan keteguhan di balik penolakan itu. Meskipun Agus tampak takut dan canggung, ia juga tidak berbohong atau mencoba menipu. Rasa jujur yang begitu murni itu, entah mengapa, membuat Bella tersentuh. Namun ia tahu waktu semakin sempit. Malam ini harus ada keputusan. Pertemuan dengan keluarga dan calon tunangan akan segera berlangsung, dan ia tidak punya cadangan lain. Tekanan itu membuatnya menyiapkan argumen berikutnya yang akan sulit ditolak Agus, meski sebelumnya pria pemulung itu telah menolak keras. Bella menarik napas panjang, menatap Agus dengan serius. Matanya tajam, menandakan bahwa keputusan yang akan ia berikan bukan sekadar tawaran biasa. Ia tahu, Agus membutuhkan pilihan yang jelas, bahkan jika itu terdengar keras. "Agus," ucapnya pelan namun tegas, "saya beri kamu satu pilihan. Kamu bisa menerima tawaran saya, atau harus mengganti kerusakan mobil ini." Agus menatap mobil hitam mengilap itu, lalu kembali menatap Bella. Ia terpaku. Bumper yang lecet itu terlihat sepele bagi siapapun, tapi bagi Agus, menggantinya berarti utang yang tak terbayarkan dalam hidupnya. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Bu," kata Agus pelan, hampir berbisik. Suaranya gemetar, tangan kanannya menggenggam erat gagang gerobak, seolah itu satu-satunya hal yang memberinya pegangan. Bella melangkah sedikit lebih dekat. "Saya tidak peduli apakah kamu mampu atau tidak membayarnya. Itu bukan pilihan bagi saya, ini kenyataan," ucapnya dengan nada dingin namun mantap. Agus menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu, di hadapannya bukan sekadar wanita asing yang menawarkan sesuatu yang aneh, tetapi kenyataan yang memaksa. Pilihan yang diberikan Bella tidak mudah diterima oleh siapapun, apalagi seorang pria sederhana seperti dirinya. "Kalau kamu menolak, kamu harus bertanggung jawab atas kerusakan mobil ini. Kamu mengerti itu, kan?" kata Bella menekankan. Agus menelan ludah, pikirannya berputar cepat. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Hidupnya sederhana, setiap rupiah dihitung. Membayarnya berarti hancur seluruh kehidupan sehari-harinya. Diam beberapa saat, ia menatap Bella. Wajah wanita itu tegas, tanpa kompromi. Tekanan dan rasa takut mendorongnya mengambil keputusan yang berat. Akhirnya, dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Baik, Bu, saya akan melakukannya. Saya jadi pacar bohonganmu untuk 1 malam." Bella tersenyum tipis, matanya menyiratkan campuran lega dan tekad. Keputusan itu telah membuka pintu untuk sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang bahkan Agus sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Agus mengangkat wajahnya, napasnya masih terengah, matanya menatap Bella dengan perasaan campur aduk, takut, ragu, tapi tak punya pilihan lain. Dalam hati, ia menyesali nasib yang membawanya pada situasi ini. "Baik, saya akan melakukannya," katanya pelan, suaranya hampir bergetar. "Saya jadi pacar bohonganmu untuk 1 malam." Bella menatapnya dengan penuh perhatian, melihat setiap kerutan kekhawatiran dan ketegangan di wajahnya. Ia bisa melihat betapa berat keputusan itu bagi Agus. Ia tahu, pria sederhana itu tidak terbiasa berada di lingkungan seperti ini, tidak terbiasa berpura-pura di hadapan orang kaya, dan jelas tidak nyaman dengan semua rencana yang baru saja ia tawarkan. Agus menunduk, memegang kedua tangannya erat di depan tubuhnya, mencoba menenangkan diri. Saya tidak tahu harus melakukan apa," gumamnya hampir tidak terdengar. Bella mengulurkan tangannya sebentar, menepuk bahu Agus dengan lembut. "Kamu tidak perlu khawatir soal itu sekarang, nanti aku akan bantu semua. Yang penting, kita selesaikan malam ini," ujarnya sambil tersenyum tipis. Agus menatapnya sebentar lagi, masih ragu, tapi perlahan menerima kenyataan. Ia merasa seperti terjebak dalam permainan yang jauh dari hidupnya sehari-hari, dunia yang glamor, penuh aturan tak tertulis, dan jauh dari kesederhanaan yang ia kenal. Namun, satu hal jelas di pikirannya, jika ia menolak, hidupnya akan hancur secara finansial. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan mengikuti Bella. Gerobak sampah ditinggalkannya di pinggir jalan, hatinya berat,
Tapi ia tahu malam ini adalah malam yang akan mengubah hidupnya, meski ia sama sekali belum menyadari seberapa besar perubahan itu. Bella tersenyum tipis melihat Agus berjalan di sampingnya. Dalam hati ia berpikir, semoga ini berhasil. Semoga dia bisa mengikuti semua ini. Sementara Agus, meski terpaksa, mulai menyiapkan dirinya untuk menghadapi dunia yang sama sekali asing baginya. Begitu Agus setuju, Bella langsung mengambil inisiatif. Ia tahu, pria pemulung itu tidak akan pernah bisa tampil layak di restoran mewah dengan pakaian dan penampilan seperti sekarang. Tanpa menunda, ia menatap Agus dengan serius. "Kita harus ubah penampilanmu," katanya sambil menunjuk baju lusuh dan rambut kusut Agus. "Kalau kamu datang seperti ini, itu akan terlihat aneh, bahkan bagi orang-orang biasa." Agus mengerutkan alis, ragu, "Tapi, Bu, saya ini orang sederhana. Saya tidak tahu harus mulai dari mana," ucapnya sambil menunduk. Bella tersenyum tipis, mencoba meyakinkannya. "Tenang, aku yang urus semuanya. Aku akan tunjukkan caranya. Kita mulai dari dasar rambut, wajah, pakaian semua." Dengan tegas, Bella menggandeng lengan Agus dan mulai membimbingnya keluar dari jalanan kotor itu menuju mobilnya. "Kita tidak punya banyak waktu. Setelah makeover, kamu akan terlihat seperti pria yang siap untuk acara malam ini," ujarnya sambil membuka pintu mobil. Sepanjang perjalanan ke salon, Agus masih tampak canggung. Ia terus menatap tangannya yang kasar dan baju lusuhnya, tak percaya bahwa ia akan diubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda dari dirinya sehari-hari. Sesampainya di salon, Bella memimpin Agus ke kursi dan berbicara pada staf salon dengan nada tegas tapi sopan. "Tolong bantu dia, saya ingin transformasi total, tapi tetap terlihat alami," katanya. Agus menatap dirinya sendiri di cermin dengan ragu. "Saya tidak yakin ini bisa berhasil," gumamnya pelan. Bella menepuk bahunya dengan lembut. "Percayalah padaku, setelah ini, kamu akan siap menghadapi restoran itu, kamu hanya perlu ikut instruksi dan bersabar." Agus mengangguk, masih gugup, tapi mulai merasakan secercah harapan bahwa malam ini ia mungkin bisa tampil berbeda, lebih percaya diri, meski semua ini hanya untuk pura-pura. Bella tersenyum tipis, puas melihat Agus perlahan mulai menyerahkan diri pada perubahan yang ia rencanakan. Agus duduk canggung di kursi salon, matanya terus menatap lantai seolah tidak percaya bahwa ia benar-benar berada di tempat sekelas ini. Rambut hitamnya yang panjang sebahu, kusut, dan berdebu kini menjadi fokus Bella. Ia menatap rambut Agus dengan ekspresi serius. "Kita harus mulai dari rambutmu," kata Bella sambil menunjuk gunting dan sisir di tangan penata rambut. "Kita potong dan rapikan agar terlihat rapi, tapi tetap maskulin." Agus menelan ludah, sedikit gugup. Saya takut hasilnya tidak cocok, Bu," ucapnya lirih. Bella tersenyum menenangkan. "Tenang saja, aku yang urus semuanya. Kamu hanya duduk dan biarkan aku bekerja." Petugas salon mulai mencukur rambut Agus perlahan, menghilangkan kekusutan dan panjang yang berlebihan. Sementara itu, Bella mengawasi setiap gerakan dengan teliti, memastikan proses makeover berjalan sesuai rencana. Setelah rambutnya rapi, Bella mengarahkan petugas untuk membersihkan wajah Agus. Sisa debu, kotoran, dan bekas lelah di wajahnya dibersihkan dengan lembut. Wajahnya kini mulai terlihat segar, meskipun masih ada kesan kasar yang menandakan kehidupannya yang sederhana. "Lihat, sedikit lagi, dan kamu akan siap untuk pakaian yang tepat," kata Bella sambil menepuk bahu Agus. Selanjutnya, mereka mencoba berbagai produk perawatan ringan, pelembab, sedikit penyegar, bahkan parfum tipis agar wangi tubuh Agus lebih segar. Agus masih tampak canggung, tetapi setiap langkah membuatnya mulai percaya diri, meski dalam hati ia masih merasa asing dengan kemewahan ini. Bella tersenyum puas saat melihat perubahan awal. "Kamu sudah jauh lebih segar. Tunggu sampai kita pilih pakaian dan aksesorinya. Setelah itu, aku yakin orang-orang tidak akan percaya kamu pemulung," ujarnya sambil tertawa tipis. Agus hanya mengangguk, masih malu tapi sedikit lega. Transformasi ini bukan hanya mengubah penampilan fisiknya, tetapi juga mulai menanamkan rasa percaya diri yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Malam ini, ia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda minimal di mata orang lain. Setelah rambut dan wajah Agus rapi, Bella mengajak pria pemulung itu keluar dari salon dan menuju butik terdekat.
Jalanan kota malam itu mulai dipenuhi lampu jalan dan kendaraan yang lalu lalang, namun fokus mereka hanya pada satu tujuan, membuat Agus terlihat pantas di restoran mewah malam nanti. Kita harus pilih pakaian yang tepat, kata Bella sambil membuka pintu butik. Jangan terlalu mewah, tapi tetap terlihat elegan dan rapi. Agus melangkah masuk dengan hati-hati, matanya terus menatap lantai, masih canggung dengan lingkungan sekelilingnya yang jauh berbeda dari kehidupan sehari-hari. Rak-rak butik dipenuhi jas, kemeja, sepatu, dan aksesoris mahal. Semua itu asing baginya. Bella langsung menarik Agus ke rak jas, mulai dari jas. Pilih yang pas di badanmu, jangan terlalu besar atau terlalu ketat, jelasnya sambil mengamati postur Agus. Ia mengambil beberapa jas dengan warna netral, hitam, abu-abu, dan navy. Agus mencoba beberapa jas di ruang ganti. Setiap kali ia keluar, Bella menatapnya dengan kritis, memberikan saran-saran singkat. Yang ini terlalu besar, coba yang abu-abu, kata Bella. Ya, itu pas, bahumu terlihat lebih rapi. Setelah jas, mereka beralih ke kemeja dan celana panjang yang sesuai. Bella memilih warna-warna netral agar tampilan Agus tetap sederhana tapi elegan. Kemudian, mereka memilih sepatu hitam yang nyaman namun terlihat mahal, serta jam tangan sederhana yang menambah kesan rapi tanpa berlebihan. Agus menatap dirinya sendiri di cermin, ia hampir tidak mengenali bayangan yang menatapnya balik. Rambut rapi, wajah bersih, jas yang pas di badan, sepatu mengkilap, dan jam tangan sederhana di pergelangan tangannya. Bella tersenyum tipis melihat hasilnya. Bagus, sekarang kamu terlihat seperti pria yang siap menghadapi malam ini. Percaya padaku, semua orang akan terkejut, katanya sambil menepuk bahu Agus. Agus menghela napas panjang, masih canggung, tapi rasa percaya dirinya mulai muncul. Ia tahu penampilannya sudah jauh berbeda dari biasanya, meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran akan malam yang segera datang. Bella hanya tersenyum, puas melihat transformasi awal itu. Malam ini, Agus bukan lagi hanya pemulung biasa, setidaknya secara tampilan, ia sudah menjadi versi lain dari dirinya. Setelah pakaian, rambut, dan wajah Agus selesai diatur, Bella mundur beberapa langkah untuk menatap pria pemulung itu dengan seksama. Mata birunya melebar, bibirnya sedikit terbuka menahan kagum. Ia hampir tidak mengenali Agus yang berdiri di depannya. Agus kini tampak rapi dan berwibawa. Jas abu-abu yang pas di badannya membuat posturnya terlihat lebih tegap. Rambutnya yang sebelumnya kusut kini rapi tersisir, wajahnya bersih dari debu dan kotoran, kulitnya tampak segar, dan ekspresinya mulai menunjukkan rasa percaya diri meski masih sedikit canggung. Sepatu hitamnya berkilau, dan jam tangan sederhana namun elegan menambah kesan dewasa pada penampilannya. Bella mengusap dagunya pelan, seolah ingin memastikan matanya tidak menipu. Wow, kamu benar-benar berubah. Gumamnya hampir tak terdengar, tapi nada suaranya penuh kekaguman. Agus menatap dirinya sendiri di cermin, ia masih merasa aneh dengan penampilan ini. Tangan-tangannya yang kasar, tubuhnya yang sederhana, kini berpadu dengan pakaian dan penampilan yang sama sekali baru. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan perasaan campur aduk antara kagum, malu, dan sedikit bangga. Bella melangkah mendekat, menatap Agus dengan senyum tipis yang sulit disembunyikan. Siapa sangka, pemulung sederhana bisa terlihat seganteng ini, ujarnya sambil tertawa pelan. Agus tersenyum malu, menundukkan kepala sebentar. Saya tidak percaya ini saya, Bu, katanya lirih. Bella menepuk bahu Agus dengan lembut. Percayalah, malam ini kamu akan mengejutkan semua orang. Kamu terlihat berbeda, lebih dewasa, lebih percaya diri, dan tampan, katanya sambil menatap matanya langsung. Rasa kagum Bella bukan hanya pada penampilan Agus, tapi pada transformasi yang terjadi dalam waktu singkat. Ia tidak menyangka bahwa pria sederhana yang tadi tampak lelah dan lusuh, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang memancarkan wibawa dan daya tarik yang tak kalah dengan orang-orang kaya di sekitarnya. Agus menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia sadar bahwa malam ini akan menjadi malam yang sangat berbeda dari hidupnya sehari-hari, malam di mana ia harus berpura-pura, namun juga malam di mana ia mulai merasakan sesuatu yang asing, rasa percaya diri dan keberanian yang baru.
Malam akhirnya tiba, lampu jalan dan cahaya kota yang berpendar menambah suasana glamor di sekitar restoran mewah tempat Bella telah memesan meja untuk makan malam keluarga. Agus, yang sebelumnya tampak canggung dan gelisah, kini berjalan di samping Bella dengan jas rapi, rambut tertata, dan wajah bersih. Meskipun masih sedikit gugup, penampilannya membuatnya terlihat jauh berbeda dari kehidupan sehari-hari sebagai pemulung. Bella menatap Agus sebentar sebelum membuka pintu mobil. "Ingat, kita hanya berpura-pura, ikuti saja arahan saya," katanya pelan sambil tersenyum. Agus mengangguk, napasnya masih terasa berat. "Baik, Bu, maksud saya, Bella," ucapnya pelan, berusaha menyesuaikan diri dengan situasi yang sama sekali asing baginya. Mereka melangkah masuk ke restoran, cahaya kristal dari lampu gantung memantul di lantai marmer yang mengkilap, kursi-kursi empuk, dan meja-meja yang tertata rapi. Aroma makanan mewah dan suasana formal membuat Agus semakin merasa canggung. Ia merasakan setiap pandangan mengarah padanya, namun Bella tetap menggandeng lengannya, memberikan rasa aman dan keyakinan. Di meja makan sudah duduk kedua orang tua Bella, seorang pria dan wanita yang tampak tegas namun elegan, dengan senyum ramah yang dipaksakan. Di samping mereka, calon tunangan Bella duduk dengan ekspresi percaya diri dan sedikit sombong. Mereka menatap ke arah pintu ketika Bella dan Agus masuk. Bella menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah ke meja. "Selamat malam," sapanya dengan senyum ramah, suaranya tenang namun terdengar elegan. Agus mengikuti langkah Bella, menatap meja dengan gugup, namun berusaha menyesuaikan diri. Ia menundukkan kepala sopan saat disambut orang tua Bella. "Selamat malam, Pak, Bu," ucap Agus pelan. Orang tua Bella tersenyum tipis, tampak sedikit terkejut melihat sosok Agus di samping putri mereka, namun mereka menahan diri untuk tidak menunjukkan terlalu banyak ekspresi. Calon tunangan Bella, di sisi lain, menatap Agus dengan pandangan penuh rasa ingin tahu, bahkan sedikit meremehkan, seolah ingin menilai siapa pria sederhana yang ikut mendampingi Bella malam ini. Bella menyadari ketegangan di udara, menarik napas panjang, dan menggandeng Agus sedikit lebih dekat. Malam itu, pertemuan yang awalnya ia takutkan menjadi momen yang penuh ketegangan, di mana setiap gerak-gerik Agus akan menjadi sorotan dan disinilah semua rencana Bella untuk menggagalkan perjodohan mulai dijalankan. Begitu Agus duduk di samping Bella, suasana meja makan langsung berubah. Orang tua Bella tetap tersenyum sopan, namun tatapan mereka penuh tanda tanya. Calon tunangan Bella menatap Agus dengan mata menyipit. Ekspresinya berubah dari percaya diri menjadi sedikit jengkel. "Siapakah ini?" tanya ayah Bella sambil menatap Agus. Suaranya lembut, tapi nada ingin tahu jelas terdengar. Bella tersenyum tipis, menatap Agus, lalu menjawab dengan tenang, "Ini teman saya, malam ini dia menemani saya." Agus menunduk sedikit, wajahnya memerah. Ia merasakan tatapan tajam dari calon tunangan Bella yang duduk di depannya. Pria itu menatapnya seolah ingin menelusuri siapa sebenarnya pria sederhana ini yang tiba-tiba muncul di sisi wanita kaya seperti Bella. Selama makan malam berlangsung, orang tua Bella melontarkan berbagai pertanyaan ringan. "Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Sudah lama kenal dengan Bella?" Agus menjawab dengan jujur namun canggung, membuat orang-orang di meja makan menatapnya lebih lama dari biasanya. Calon tunangan Bella semakin gelisah, sesekali menyipitkan mata dan mencondongkan tubuh, seolah ingin mengintimidasi Agus. Ia merasa terancam pria sederhana ini berhasil menempatkan diri di dekat Bella, dan itu membuatnya cemburu. Bella menahan senyum tipis, strateginya berhasil. Suasana tegang ini persis yang ia inginkan. Setiap pertanyaan, setiap tatapan penasaran, dan setiap sedikit kecemburuan calon tunangannya membuat malam itu menjadi semakin kacau bagi mereka yang mencoba mengatur hidup Bella. Agus, meskipun gugup, berusaha tetap tenang. Ia tahu perannya malam ini hanyalah berpura-pura, namun tekanan dari orang-orang kaya di sekitarnya membuat dadanya sesak. Namun, di sisi lain, Bella menatapnya penuh keyakinan. "Tenang saja, Agus, ikuti saja arahan saya," batinnya dalam hati, siap memandu pria sederhana ini melalui malam yang penuh ketegangan dan intrik keluarga. Seiring makan malam berlangsung, Agus mulai menyesuaikan diri, meski masih terlihat gugup. Namun sikapnya yang sederhana, jujur, dan hangat perlahan mulai menarik perhatian orang-orang di meja. Ketika ayah Bella bertanya tentang pekerjaannya, Agus menjawab dengan polos, "Saya pemulung, Pak. Hidup saya sederhana,
tapi saya bekerja jujur setiap hari untuk mencari nafkah. Ibu Bella menatapnya sejenak, sedikit terkejut dengan kejujuran Agus yang tanpa malu-malu mengakui pekerjaannya. Biasanya, orang-orang akan berusaha menutupi kekurangan mereka di hadapan keluarga kaya. Calon tunangan Bella mulai terlihat gelisah, mencoba mengubah topik. Namun Agus tetap bersikap sopan, menjawab setiap pertanyaan dengan tulus. Ia tersenyum hangat, terkadang menatap Bella dengan lembut, membuat aura di sekitarnya menjadi tenang dan alami. Orang tua Bella saling bertukar pandang, mereka bingung. Semua perhitungan mereka tentang calon tunangan ideal untuk putri mereka kini terasa runtuh. Pria sederhana ini, dengan tutur kata sopan dan sikap jujurnya, membuat mereka mempertanyakan apakah perjodohan yang direncanakan bisa dipaksakan. Dia berbeda, bisik Ibu Bella pelan pada suaminya. Sungguh berbeda dari yang kita bayangkan. Ayah Bella hanya mengangguk, wajahnya serius. Ia menyadari bahwa kemewahan, status, dan latar belakang bukan satu-satunya ukuran yang menentukan kebahagiaan anaknya. Sikap Agus yang tulus dan hangat menunjukkan kualitas yang bahkan calon tunangan Bella tidak miliki. Bella menatap Agus diam-diam, ia tersenyum tipis, puas. Strateginya berjalan lebih baik dari yang ia bayangkan, tanpa perlu memaksa. Malam itu, sikap jujur Agus telah membalikkan dinamika meja makan dan mulai membuka mata orang tua Bella bahwa perjodohan tidak bisa dipaksakan, dan hati seseorang tidak bisa dibeli atau diatur. Makan malam hampir selesai, suasana yang tadinya tegang perlahan berubah menjadi campuran kebingungan, kekaguman, dan ketidaknyamanan. Orang tua Bella saling bertukar pandang berkali-kali, tampak bingung dengan perasaan mereka sendiri. Calon tunangan Bella yang biasanya percaya diri kini terlihat kesal dan frustrasi. Ia mencoba memprovokasi Agus dengan pertanyaan tajam dan komentar sinis. Namun Agus tetap tenang, menjawab dengan jujur dan sopan. Setiap jawaban polos Agus membuat calon tunangan Bella kehilangan akal dan semakin cemburu. Sementara orang tua Bella semakin yakin bahwa rencana perjodohan mereka gagal total. Sepertinya, saya salah menilai, bisik Ibu Bella pelan pada suaminya, wajahnya penuh penyesalan. Ayah Bella menegakkan punggung, menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ya, kita tidak bisa memaksakan Bella untuk menikah dengan siapapun, katanya. Calon tunangan Bella menatap Bella dengan mata marah dan kecewa. Ia merasa rencananya digagalkan tanpa bisa berbuat apa-apa. Orang tuanya pun terlihat gusar karena harapan mereka untuk mengatur masa depan putri mereka hancur. Bella menatap semua orang di meja, tersenyum tipis tapi lega. Ia merasa bebas dari tekanan perjodohan yang menyesakkan. Di sisi Agus, ia bisa melihat pria sederhana itu juga lega, meski masih gugup. Makan malam berakhir dengan suasana yang kacau. Perjodohan resmi yang seharusnya terjadi malam itu jelas gagal. Hubungan antara keluarga Bella dan calon tunangannya menjadi renggang, penuh ketegangan dan rasa kecewa. Bahkan calon tunangan Bella pergi lebih awal dengan wajah marah, meninggalkan orang tua Bella yang masih mencoba menenangkan diri. Bella menarik napas lega, menatap Agus di sampingnya. Malam ini mungkin berantakan untuk semua orang, tetapi baginya, malam ini adalah kemenangan. Ia bebas dari perjodohan yang tidak diinginkan, dan seseorang yang tulus dan hangat kini berada di sisinya, meski awalnya hanyalah pura-pura. Setelah makan malam berakhir dan semua orang mulai meninggalkan restoran, Agus berjalan di samping Bella dengan langkah perlahan. Wajahnya tampak kusut, napasnya berat, dan matanya menatap ke lantai. Hatinya penuh rasa bersalah. Saya benar-benar minta maaf, Bella, ucapnya pelan, suaranya hampir bergetar. Saya tidak sengaja membuat semua orang bingung, dan saya merasa telah mengacaukan hubungan kalian. Saya hanyalah pemulung sederhana, saya tidak pantas berada di sini. Bella menoleh, menatap Agus dengan mata biru cerahnya yang hangat. Ia tersenyum lembut, menepuk bahu Agus dengan ringan. Agus, jangan salah paham, malam ini justru membuktikan sesuatu yang penting, katanya. Terima kasih padamu, karena kamu, aku akhirnya terbebas dari perjodohan yang tidak aku inginkan. Agus masih menunduk, sulit mempercayai kata-kata itu. Tapi, semua jadi berantakan, gumamnya. Bella menatapnya dengan tegas, namun penuh kasih. Ya, mungkin untuk sebagian orang itu berantakan. Tapi untukku, ini adalah kebebasan. Aku bisa memilih sendiri dengan siapa aku ingin bersama.
dan kamu sudah membantuku mewujudkannya. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini." Agus perlahan mengangkat wajahnya, masih canggung tapi sedikit lega. Kata-kata Bella menenangkan sebagian rasa bersalahnya. Ia mulai menyadari bahwa meski perjodohan gagal dan suasana menjadi kacau, kejujurannya dan keberanian untuk ikut dalam rencana Bella malam itu telah membawa hasil positif yang tidak ia duga. Bella tersenyum, menatap Agus lebih dekat. "Aku benar-benar menghargai apa yang telah kamu lakukan. Malam ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, ini tentang aku bisa mengambil keputusan sendiri. Dan kamu, meskipun awalnya hanya pura-pura, telah menjadi bagian penting dari itu." Agus menarik napas dalam, rasa bersalahnya mulai berkurang. Hati kecilnya sedikit lega mengetahui bahwa kehadirannya, meski sederhana dan terpaksa, ternyata membantu Bella mendapatkan kebebasan yang selama ini ia impikan. Di saat itu, kedekatan antara mereka mulai tumbuh bukan lagi karena pura-pura, tetapi karena rasa saling menghargai dan pengertian. Beberapa hari setelah malam yang kacau itu, hubungan antara Bella dan Agus perlahan berubah dari pura-pura menjadi nyata. Mereka mulai sering bertemu. Awalnya untuk urusan ringan seperti membantu Agus beradaptasi dengan lingkungan baru, namun perlahan percakapan mereka menjadi lebih hangat dan pribadi. Agus masih canggung di awal, tetapi Bella selalu sabar, mengajarinya banyak hal mulai dari sopan santun di lingkungan bisnis hingga cara berpakaian dan berbicara yang lebih percaya diri. Agus pun mulai membuka diri, menceritakan kehidupannya sehari-hari, perjuangannya sebagai pemulung, dan impian sederhana yang dulu ia kira mustahil. Bella tersenyum mendengarkan setiap kisahnya. Ia kagum dengan ketulusan dan semangat Agus yang tak pernah menyerah meski hidupnya keras. Lambat laun, rasa kagum itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, cinta. Agus pun merasakan hal yang sama. Sikap hangat Bella, kepeduliannya, dan caranya membuat Agus merasa dihargai serta diterima apa adanya, membuat hatinya bergetar. Apa yang awalnya pura-pura kini berubah menjadi perasaan nyata yang sulit dibendung. Seiring waktu, Bella mempercayakan Agus lebih banyak tanggung jawab. Ia menunjuk Agus sebagai manajer di salah satu perusahaan miliknya, memberi kesempatan bagi pria sederhana itu untuk menunjukkan kemampuan dan ketulusan hatinya di dunia yang sebelumnya terasa asing. Agus menerima tanggung jawab itu dengan hati-hati, bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa beradaptasi dan sukses meski latar belakangnya sederhana. Kini, mereka sering terlihat bersama, tertawa, bekerja, dan saling mendukung. Hubungan mereka berkembang menjadi pacaran yang tulus, penuh cinta dan saling menghargai. Agus yang dulu pemulung sederhana kini menjadi sosok yang percaya diri, berwibawa, dan bahagia di sisi wanita bule yang dicintainya, sementara Bella merasa lega dan bahagia karena menemukan cinta sejati yang tulus tidak diatur, tidak dipaksakan, melainkan lahir dari hati mereka sendiri. Malam-malam mereka kini diisi dengan tawa, perbincangan hangat, dan kebersamaan yang tulus. Dari sebuah pertemuan yang awalnya hanya pura-pura, lahirlah kisah cinta yang nyata, membuktikan bahwa cinta bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga.